Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak akan ada lonjakan harga ekstrim bahan pokok selama bulan Ramadan tahun ini. Selain terus melakukan pemantauan pasar, kementerian dan lembaga terkait diminta untuk mengambil langkah efektif agar tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan. Kita bahas bagaimana kemudian menjaga stabilitas harga pangan. Bergabung bersama saya sudah ada Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Saya sapa langsung Pak Arief, halo selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Puspa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Langsung saja saya ingin tanya terkait dengan instruksi kemarin. Bagaimana kemudian Bappenas menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo untuk mengendalikan harga sembako di bulan Ramadan? Terima kasih Mbak Puspa. Yang pertama-tama sudah memerintahkan melalui Menko Pangan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Perdagangan, ya, menteri-menteri terkait termasuk Pak Erik, Menteri BUMN untuk menjaga harga khususnya harga bahan pangan strategis, ya, seperti yang disampaikan, mulai dari beras, bawang, kemudian cabai, telur, ayam, daging ruminansia itu memang diminta khusus ya untuk harga itu tidak naik. Malah beberapa tempat kita minta monitor dan harga memang ada yang turun dan tentunya yang naik boleh cuma satu Mbak Puspa, GKP, gabah kering panen. Jadi gabah kering panen terpantau angkanya sudah di atas 6.500 sesuai dengan perintah Pak Presiden bahwa para petani ya harus dijaga harga gabahnya 6.500. Kemudian ini berkaitan dengan ketersediaan, sudah 3 minggu terakhir kita semua memastikan ketersediaan di seluruh wilayah. 3 minggu terakhir ini juga kami berkoordinasi antar kementerian dan lembaga, tentunya juga pelaku usaha termasuk BUMN di bidang pangan, BUMD, dan para produsen. Misalnya produsen minyak goreng, kemudian peternak telur, asosiasi-asosiasi bidang pangan, ya semua terlibat dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan. Mbak Puspa. Baik, Pak Arief, sejauh mana kemudian kesiapan stok komoditas utama, khususnya beras, telur, gula, dan juga minyak goreng di Ramadan tahun ini? Kalau dari catatan saya, kita ingat Januari, ini khususnya beras ya, Januari dan juga Februari kita sempat defisit, Maret informasinya surplus, artinya stoknya aman, Pak Arief? Khusus untuk beras, pastinya insya Allah aman karena produksi kita dari Januari sampai dengan Maret 2025, apabila disandingkan dengan tahun lalu ada kenaikan 2,98 juta ton. Ini proyeksi dari KSA, Kerangka Sampel Area BPS. Kemudian kita punya cadangan pangan pemerintah, khususnya beras, ada 1,9 juta ton. Yang stok ini sebenarnya stok terbaik di 5 tahun terakhir. Jadi memang kita pastikan bahwa availability stok khususnya beras cukup. Kemudian disampaikan bahwa eh, harga ayam, harga telur, harga beberapa komoditas strategis lainnya itu memang sangat baik. Kemarin ada sedikit kenaikan itu di cabai, khususnya cabai rawit Mbak Puspa, karena cabai rawit ini biasanya kalau hujan bunga itu rontok gitu ya. Jadi tapi kami sudah koordinasikan dengan teman-teman di Magelang, kemudian di Jawa Timur, Banyuwangi, termasuk beberapa tempat untuk bisa kita pindahkan stoknya. Jadi harga cabai itu sekarang cabai rawit mungkin sekitar 65 sampai dengan 80.000. Demikian Mbak Puspa. Baik, kemudian mekanisme pengawasan distribusi bahan pokok Pak Arief untuk memastikan nggak ada nih kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar di pasar-pasar di daerah. Tentunya untuk distribusi ini kan kita terus berkomunikasi dengan kementerian terkait, kemudian dengan Satgas Pangan, dengan kemarin terakhir ada Pak Kapolri ya dalam rapat koordinasi terbatas bersama Menko Pangan dipimpin oleh Pak Zulkifli Hasan. Di sana disampaikan bahwa untuk
barang-barang komoditas strategis ini memang khusus ya. Ada beberapa tempat yang biasanya jalur untuk distribusi itu kan ditutup ya. Tapi khusus untuk barang-barang komoditas strategis ini memang sudah kita komunikasikan sehingga pasokannya akan tetap berjalan gitu. Jadi dari sentra produksi menuju pasar-pasar induk bahkan sampai ke pasar-pasar turunan ini menjadi concern kita semua. Dan tentunya pasar-pasar se-Indonesia yang jumlahnya juga di atas 600 ini bisa tetap melakukan kegiatannya walaupun misalnya dalam kondisi jelang puasa atau jelang lebaran. Insya Allah semua terjaga, Mbak Puspa. Baik, baik. Tapi Pak Arief, dari tahun ke tahun kita ketahui keluhan masyarakat ketika Ramadan kemudian menuju Lebaran adalah harga yang semakin tinggi, begitu ya. Dan ini kayak evaluasinya seperti apa sih sebetulnya kalau di tahun-tahun sebelumnya selalu tinggi dan di tahun ini Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan dengan tegas tidak ada harga ekstrim untuk bahan pokok. Ya tentunya biasanya pasok ini kan ketersediaan itu up and down, khususnya namanya juga volatile food, gitu ya. Mhm. Volatile itu akhirnya naik turun. Khusus untuk volatile food ini memang pemerintah juga sudah mempersiapkan namanya cadangan pangan pemerintah. Jadi kita itu mengetahui berapa stok hari ini, kemudian berapa yang sudah dikeluarkan, berapa kebutuhannya. Nah, kemudian perintah dari Menko Pangan kemarin adalah mendobelkan stok minyak goreng misalnya. Jadi ketersediaan itu nomor satu. Ya. Berikutnya adalah perintahnya harga eceran tertinggi. Jadi tidak ada produk-produk strategis ya, yang harganya di atas harga eceran tertinggi. Sehingga ini perintah dari Pak Presiden kepada kita semua. Kita dibantu oleh Satgas Pangan Polri, utamanya nanti Satgas Pangan Daerah. Jadi nanti pimpinan daerah semua bersama Satgas Pangan Daerah juga membantu untuk apa ya, mengawasi harga yang di lapangan sampai dengan di akhir konsumen. Jadi misalnya harga minyak kita itu harus 15.700. Kemudian Pak Kapolri bahwa apabila nanti di atas akan ditelusur gitu ya. Mhm. Kadang ada di beberapa tempat harga itu memang harga yang sudah sampai sudah 17.000 gitu, 16.000 ya. Nah, ini akan ditelusur. Tapi dengan kita membanjiri menambah pasokan sebanyak 2 kali lipat, saya rasa ini juga baik. Dan kemudian beras ya untuk stabilisasi pasokan harga pangan juga diberikan jelang Ramadan ini. Dan kita berdoa Mbak di bulan Maret April ini akan ada panen raya yang cukup besar gitu ya. Oke. Jadi sekitar 11-12 juta ton setara gabah ya. Jadi Mhm. ini harus kita jaga harga petani supaya tidak jatuh di bawah 6.500 seperti perintah Bapak Presiden Prabowo. Oke, kalau ada surplus, apa namanya, bahan pangan begitu di beberapa pekan ke depan, yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat adalah adanya keterlambatan distribusi kemudian, Pak Arief. Distribusi ke daerah-daerah yang kadangkala juga menyebabkan kelangkaan yang akhirnya juga, memicu kenaikan harga. Bagaimana kemudian koordinasi, Bappenas dengan pemerintah daerah? Apakah operasi pasar akan gencar dilakukan selama bulan Ramadan? Seperti apa rencananya? Iya, Mbak Puspa, benar sekali apa yang disampaikan gitu ya. Jadi jangan sampai distribusi ini menghambat. Sehingga setiap pemerintah daerah ini nanti pimpinan daerah juga melakukan koordinasi. Biasanya kita akan sebut namanya kerjasama antar daerah. Jadi setiap pemimpin daerah ini diminta oleh Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri untuk saling berkoordinasi. Dan setiap pimpinan daerah ini harus mengetahui neraca pangan di daerah masing-masing. Jadi bukan hanya harga di konsumen saja yang harus dijaga, tetapi juga harga di tingkat produsen. Jadi kita bagi ada 2 daerah. Yang pertama adalah daerah hulu atau produsen, yang satu lagi adalah daerah konsumen. Daerah konsumen itu memang harus dijaga harganya sesuai dengan harga acuan penjualan atau harga eceran tertinggi. Mhm. Di lain pihak, di daerah produsen juga harus dijaga harga di tingkat petani, ya, harga di tingkat peternak sehingga nanti petani dan peternak itu masih ingin untuk nanam, willing untuk berproduksi lagi gitu ya. Oke. Berbeda kalau misalnya harganya jatuh di bawah harga pokok produksi
sedulur-sedulur petani atau peternak kita. Jadi harga yang wajar di tingkat petani peternak, harga yang wajar di tingkat konsumen, kemudian kita juga menghimbau seluruh pemerintah daerah punya namanya cadangan pangan pemerintah daerah. Jadi cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah daerah, terus kemudian bagaimana kita memastikan bahwa stok ini sampai kepada konsumen seperti harga acuan penjualan atau harga eceran tertinggi. Demikian Mbak Puspa. Baik, Pak Arief, bagaimana kemudian cara efektif untuk mencegah praktik-praktik spekulasi-spekulasi, kemudian penimbunan bahan pokok oleh pedagang, mengingat kalau dari tahun-tahun sebelumnya semakin naik dan ada harapan bahwa harganya nanti juga naik, walaupun ada instruksi seperti ini dari Presiden Prabowo Subianto. Ya paralel ketersediaan itu kan kita monitor. Jadi nomor satu sebenarnya ketersediaan. Yang kedua di sana ada Satgas Pangan Daerah. Jadi teman-teman Satgas Pangan Daerah ini tentunya tadi seperti disampaikan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di beberapa kota-kota besar itu juga selalu mencek ya berapa harga di lapangan, ya, berapa harga yang sampai kepada konsumen, ya, sampai dengan stok atau gudang-gudang yang ada di pemasok, ya. Jadi tidak boleh stok ini tertahan di gudang-gudang, kemudian tidak boleh tertahan terlalu lama, ya. Jadi ini dua-dua, Mbak. Ini kan di sini dilihat dalam gambar ini kan di pasar tradisional, ya kemarin dengan asosiasi Aprindo, ya itu di pasar modern juga sama halnya. Jadi sekarang malah sedang ada pekan-pekan diskon gitu ya, utamanya di bulan suci Ramadan. Targetnya itu sekitar 75 triliun, ya ini juga harus didorong. Jadi semua pihak melakukan hal yang sama, ya, ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat luas, memberikan harga ketersediaan dan harga pangan yang baik, sehingga masyarakat ini bisa beribadah dengan khusyuk di Mhm. Ramadan ini. Demikian Mbak Puspa. Iya, ya, stabilitas harga pangan jadi kunci agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, lebih tenang lagi nanti menuju Lebaran. Pak Arief Insya Allah. Prasetyo Adi, terima kasih banyak sudah memberikan insight-nya kepada kami di CNN Indonesian Newsroom sore hari ini, Kepala Bappenas. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum.